Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum kita masuk kepada zikir yang nanti akan dipimpin langsung oleh Habib Abdul Malik Al-Hajj, pimpinan zikir Al-Munajat Yayasan Al-Habib Kota Batam, maka sedikit biasa kita laksanakan penambahan pelajaran kita hari ini. Bapak Ibu, bunda-bunda kami yang kami muliakan, ada satu doa yang sering kita mohonkan kepada Allah. Dan doa ini menjadi doa kita setiap hari. Menjadi doa kita setiap saat. Setiap kali kita berdoa, doa ini senantiasa kita baca. Kita meminta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Artinya bunda-bunda tentu sudah mengetahui, ya Allah, jadikanlah hidup kami, kematian kami, akhir dari kehidupan kami menjadi akhir yang baik, husnul khatimah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami, jangan Engkau jadikan mati kami ya Allah mati yang jelek, mati yang buruk, su'il khatimah. Bunda-bunda yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tentu semua kita menginginkan, bahkan di dalam bahasa Indonesia sering saya ajarkan bunda-bunda, ada 3 bait doa, 3 patah doa, yang doa ini kalau diperkenankan Allah, tercapailah oleh kita semua kebaikan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Apa doa itu? Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkan hamba dalam hidayahmu. Ya Allah, matikan hamba dalam husnul khatimah. Ya Allah, kalau hamba meninggal nanti, masukkan hamba ke dalam jannah. Istiqomah dalam hidayah, kemudian mati dalam husnul khatimah atau wafat dalam husnul khatimah. Yang ketiga ialah masuk ke dalam jannah. Ini kan sudah kuncinya yang kita pegang. Kalau ini sudah diperkenankan Allah, insya Allah bahagialah kita dunia akhirat. Cuman begini, sering ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, kira-kira apa kiat? Bagaimana kiatnya agar kami ini nanti betul-betul diwafatkan Allah dalam husnul khatimah? Coba, bagaimana kiatnya? Bagaimana caranya agar nanti kita betul-betul ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Mari kita lihat pesan dari para ulama tauhid, pesan dari para ulama tasawuf. Salah satu kiat agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama, senantiasa kita jaga dalam diri kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga iman dan takwa kita, jangan sampai luntur, jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap dalam diri kita. Bunda-bunda sekalian, makanya banyak ayat dalam Al-Quran yang ayatnya senada. Tadi juga dibacakan ayat oleh ananda kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohon pertolonganlah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Di ayat lain apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi iman dengan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Apa saja yang bisa merusak iman kita? Salah satu diantaranya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Hati-hati, jangan kita melakukan syirik
Baik syiriknya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil, ataupun syirik jali, syirik yang besar, nyata-nyata mempersekutukan Allah. Hati-hati, jangan sampai kita syirik. Orang syirik, orang yang musyrik, tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu kuncinya. Tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya kita selalu setiap minggu berzikir. Untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, apa kiat agar nanti kita meninggal dalam husnul khotimah? Bun, istiqomah. Apa bun? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Kemarin saya tanya, ya, di Bengkong, apa istiqomah itu bunda? Teman sekolah anak saya Ustadz. Bukan. Istiqomah itu teguh pendirian di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat surat Al-Fusilat, ayat yang ke-41, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berjanji, orang-orang yang berucap, Rabb kami ialah Allah. Sehingga kita yakin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, kita meyakini nanti dengan Habib kita zikir la ilaha tidak ada ilah kecuali Allah. Kita pegang itu, sehingga kata para ulama tauhid, al istiqamatu fi tauhid wal iman, fi aqidah wal iman. Kita istiqomah dengan akidah kita, dengan syahadat kita, dengan iman yang kita miliki. Yang kedua, al istiqomah fit ta'ah wal ibadah. Istiqomah pula dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ada seorang ulama tafsir, bunda-bunda, ada seorang ulama tafsir, beliau mengarang sebuah kitab tafsir namanya Al-Quranul Azim. Nama beliau, ya, Ibnu Katsir rahimahullah. Apa kata beliau? Bahwa orang-orang yang istiqomah dengan imannya, istiqomah dengan akidahnya, istiqomah dengan tauhidnya, istiqomah dengan ibadahnya, istiqomah dengan ketaatannya, sehingga walaupun capek, hujan, jauh, kita tetap datang zikir, kita tetap datang taklim. Ini bukti keistiqomahan kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibnu Katsir? Orang yang istiqomah, tatanazzalu 'alal malaikah, maka Allah akan menurunkan ke dalam diri mereka malaikat. Bunda-bunda, alhamdulillah kita yang istiqomah ini, kata Ibnu Katsir, teman kita setiap saat, teman kita setiap waktu, malaikat. Hati-hati bunda, karena teman ini cuma dua. Kalau tidak malaikat, syaitan laknatullah. Na'udzubillah. Orang yang tidak istiqomah, orang yang jarang dekat dengan Allah, orang yang malas ke majelis ilmu, maka temannya adalah syaitan. Makanya susah dia untuk berbuat baik, susah dia untuk senyum. Ini bunda-bunda kenapa bisa senyum hari ini? Karena istiqomah dalam kebaikan. Senyum itu sedekah. Alhamdulillah. Jadi istiqomah itu Allah turunkan ke dalam diri kita malaikat, sehingga teman kita malaikat
mudah untuk berbuat baik. Betul? Mudah untuk berbuat kebaikan. Mudah untuk bangun tengah malam tahajud. Kenapa? Dibangunkan malaikat pun. Dibangunkan malaikat. Tatanazzalu 'alal malaikah. Ini ayat ini. Diturunkan Allah ke dalam hati kita malaikat. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Alhamdulillah. Ditemani oleh malaikat setiap saat, setiap waktu. Senang apa tak senang? Suka apa tak suka? Serius ini? Serius? Teman kita malaikat. Jadi teman bunda-bunda yang berpakaian putih-putih ini juga yang putih-putih. Malaikat Allah. Melihat orang susah, hatinya tersentuh. Betul? Melihat anak yatim, ingin menolong. Bukan menolong mamanya, menolong anak yatimnya. Ya? Ini. Sehingga ditanya, Bun, ada anak yatim ya Bun? Ada. Berapa orang Bun? 25 orang. Kenapa Bapak mau kasih santunan? Iya, tapi 2 orang saja. Janganlah, semuanya dikasih santunan. Ini orang yang istiqomah dan memiliki teman malaikat. Setiap saat malaikat. Mudah tersenyum, ngomongnya lembut, hatinya lembut, perasaannya, ya Allah, mudah dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dibimbing oleh malaikat setiap saat. Tapi ada yang menarik, Bunda. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat itu juga akan datang. Kapan? Ketika nazak tiba. Ketika sakratul maut datang. Ketika bersabung nyawa aja badan, kata orang Minang. Bersabung nyawa dengan badan. Ketika itu nafas sudah naik turun. Kita tidak bisa lagi, lidah sudah keluh. Maaf, bibir sudah kaku. Tangan pun sudah mulai kaku. Ingatan sudah hilang. Mata sudah tidak melihat. Telinga sudah tidak mendengar. Tapi ketika itu datang malaikat menghampiri kita. Kata Ibnu Katsir, untuk apa? Membimbing kita agar kita husnul khotimah. Jadi bunda-bunda nggak usah ragu. Bagaimana ya meninggal saya nanti? Pokoknya bunda istiqomah saja dalam taat. Istiqomah saja dalam kebaikan. Istiqomah saja untuk dekat dengan Allah. Maka dengan sendirinya husnul khotimah itu akan datang kepada kita, insya Allah. Bunda-bunda yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang penting. Makanya istiqomah ini penting bunda. Banyak orang yang mampu berbuat baik tapi tak istiqomah. Apa arti istiqomah? Terus menerus. Apa arti istiqomah? Continue. Apa arti istiqomah? Tidak pernah berhenti dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Makanya bunda-bunda nanti kalau memang kita istiqomah di jalan Allah, maka malaikat itu dengan sendirinya akan datang membimbing kita. Dia bisikkan ke telinga kita. Ya, alla takhafu, wahai hamba Allah yang istiqomah, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Malaikat yang bilang, yang membisikkan ke telinga kita ketika kita mau meninggal. Bunda, bunda, majelis zikir al-munajat, majelis zikir al-atina, ya, majelis taklim ini dan itu. Bunda, bunda, jangan sedih, jangan takut bunda. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah bunda dengan surga yang sudah dijanjikan Allah. Akhirnya apa kata dia? Bunda, la ilaha illallah. Bunda, la ilaha illallah. Bunda, la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah
kita menghembuskan nafas terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia langsung masuk surga. Matinya husnul khotimah. Apa kuncinya Bunda? Istiqomah. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah keistiqomahan kepada kami dalam hidayah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan kami semua yang hadir hari ini di dalam jannah-Mu. Itulah gunanya Habib setiap minggu membimbing kita zikir agar hati kita lembut dalam istiqomah. Itulah Habib membimbing kita dalam kalimat la ilaha illallah agar nanti ketika meninggal itu yang kita ucapkan ketika roh kita dicabut. Insya Allah. Mudah-mudahan zikir kita setiap minggu akan melembutkan hati kita dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai tambahan pelajaran dari kita, ada dua kunci menuju istiqomah. Satu, jaga iman dan takwa baik-baik. Yang kedua, istiqomah senantiasa kita pertahankan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jemput kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Allah jemput kita ketika kita bertobat dan ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf. Maka selanjutnya akan kita teruskan dengan zikir yang akan dipimpin oleh yang mulia guru kita Habib Abdul Malik Al-Hajj.